Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Prasetyo dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan lab 1212, yaitu lab implement BGP path manipulation. Langsung saja ke langkah pengerjaannya. Ini adalah susunan topologinya dan ini addressing table. Langsung saja kita masuk ke part pertama. Nah, ini membangun topologi sudah kita bangun dan juga pengkabelan sudah. Berikutnya kita masuk ke step kedua. Configure basic setting for each router. Nah, di sini kita konfigurasi untuk setiap router. Yang pertama di sini R1. Nah, di sini kita ubah dulu untuk namanya. Ini R1, ini R2, dan ini R3. Berikutnya kita lanjut ke konfigurasi R1. Kita buka konsol, open konsol. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu. Berikutnya kita konfigurasi, kita hilangkan IP domain lookup dan kita hostname menjadi R1. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan juga kita berikan winner MOTD. Berikutnya kita enable untuk IPv6 routing. Setelah itu kita konfigurasi interface G000. Di sini yang mengarah ke R2. Berarti di sini interface G0/0. Di sini kita berikan IP address 10.121 dan juga kita berikan IP versi 6. Berikutnya kita masuk ke interface serial 010. Di sini interface serial 1/0. Di sini kita berikan IP address 10.131 dan juga kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface S011. Nah, ini berarti interface S1/1. Di sini kita berikan IP address 10.13129 dan juga kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 0. Berikutnya kita konfigurasi interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address 192.168.165 dan juga kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk R2. Di sini kita pilih konsol, lalu kita
open console. Yang pertama kita enable terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita hilangkan atau kita remove IP domain lookup-nya dan juga kita hostname menjadi R2. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan juga kita berikan banner MOTD. Nah, ini perintahnya. Berikutnya kita izinkan untuk IPv6 routing. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G000. Nah, ini berarti yang mengarah ke R1. Berarti di sini interface G0/0. Di sini kita berikan IP address 10.122 dan juga kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G001. Ini yang mengarah ke R3. Berarti di sini interface G0/1. Nah, di sini kita berikan IP address 10.232 dan kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 0. Berikutnya kita berikan IP versi 6-nya. Dan yang terakhir di sini kita konfigurasi untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address 192.168.265 dan juga kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya untuk R3. Di sini kita pilih konsol, open console. Yang pertama di sini kita enable. Yang berikutnya kita remove IP domain lookup, lalu kita hostname menjadi R3. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya dan kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita izinkan atau kita enablekan IP versi 6 routing. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface yang pertama di sini, interface G000. Ini yang mengarah ke R2. Berarti di sini INT E0/0. Di sini kita berikan IP address 10.233 dan juga kita berikan konfigurasi untuk IP versi 6. Berikutnya kita masuk ke interface S010. Di sini kita berikan IP address 10.133 dan kita berikan IP v6-nya. Berikutnya interface S011. Di sini kita berikan IP address 10.1.3130 dan juga kita berikan IP v6-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 0. Di sini kita berikan IP address 192.168.31 dan juga kita berikan
IPv6. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address 192.168.365 dan juga kita berikan IPv6 addressnya. Ini untuk interface loopback 0. Dan ini untuk interface loopback 1, kita berikan IP address 192.168.365 dan juga kita berikan IPv6-nya. Berikutnya di part 2, configure and verify multi-protocol BGP on all router. Step pertama, pada R1 kita buat core BGP configuration. Nah, di sini kita masuk ke mode BGP configuration dan kita berikan AS number 6500. Berikutnya di bagian B, kita konfigurasi untuk router ID-nya, yaitu 1111. Berikutnya kita disable untuk IPv4 Unicast Address Family. Berikutnya di bagian D, kita konfigurasi untuk neighbor pada R1. Yang pertama, neighbor 10122. Yang kedua, neighbor 10133. Berikutnya 1013130. Nah, berikutnya kita konfigurasi juga untuk IP versi 6-nya. Berikutnya kita masuk ke step 2. Kita konfigurasi IPv4 Unicast Address Family. Di sini kita masuk ke mode Address Family. Lalu kita konfigurasi jaringan untuk IPv4-nya. Yang terutama di sini untuk interface loopback 0 dan loopback 1.
Berikutnya kita deaktif atau kita matikan untuk IPv6 neighbornya, dan kita aktifkan untuk IPv4. Jadi ini IPv6 kita matikan dan IPv4 kita aktifkan. Berikutnya kita aktifasi untuk 10.1.3.3, dan yang terakhir kita aktifasi untuk 10.1.3.1.3.0. Berikutnya di step 3 kita konfigurasi IPv6 unicast address family. Di sini kita masuk ke mode address family. Nah, berikutnya kita konfigurasi jaringan IPv6 untuk loopback 0 dan loopback 1. Berikutnya kita aktifkan untuk IPv6 neighbor yang dikonfigurasi untuk BGP. Nah, ini kita aktifkan lagi. Berikutnya di step 4 configure MPBGP on R2 and R3 as you did in the previous step. Nah, sama seperti sebelumnya. Di sini kita cek dulu untuk memverifikasi bahwa BGP telah ada pada IPv4, telah ada IPv4 BGP dan juga BGP IPv6. Nah, di sini untuk summary-nya berikutnya kita cek untuk IPv6-nya. Nah, ini untuk IPv6-nya. Berikutnya di bagian B kita lihat untuk IPv4 unicast, kita lihat BGP table pada R1. Di sini kita konfigurasi dulu untuk R2 dan R3. Ini kita konfigurasi dulu untuk R2 dan R3-nya. Ini coba kita cek di router 1. Kita cek untuk API root BGP-nya.
Nah, di sini untuk IP root BGP-nya. Berikutnya kita cek untuk IP versi 6. Nah, ini untuk IP versi 6-nya. Sekarang kita cek untuk IPv4 unicast. Nah, ini untuk IP BGP unicast-nya. Dan sekarang kita cek untuk IPv6. Nah, ini untuk IP versi 6-nya. Berikutnya kita masuk ke part 3, configure and verify BGP path manipulation setting on all router. Di sini pada R1 kita lihat, kita jalankan perintah ini untuk melihat prefix apa yang dibagikan via BGP. Kita cek sini. Nah, sini berikutnya di R3 kita konfigurasi access list. Di sini kita berikan access list yang mengizinkan ke arah R1. Nah, di sini kita berikan permission IP-nya. Berikutnya kita exit. Nah, bagian C kita apply untuk ke R1 ACL melalui IPv4 neighbor agency dengan R1. Di sini kita masuk ke mode BGP. Nah, di sini kita masuk ke address family mode. Nah, ini kita izinkan ke R1 melalui jaringan 10131. Berikutnya kita izinkan yang mengarah ke 1013129. Berikutnya kita end. Di bagian D kita reset IPv4 agency dengan R1 untuk outbound traffic. Nah, di sini kita clear BGP IPv4 unicast. Nah, berikutnya di R1 kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast. Nah, ini yang tadi kita permit. Berikutnya di step kedua, configure prefix list based routing filtering. Di sini kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast beacon 192.168.3. Nah, di sini
Berikutnya di R1 kita konfigurasi prefix list sama seperti di R3 tadi, tapi ini kita buat untuk R2. Nah, di bagian C kita apply untuk pengizinan prefix list ke R2 dengan IPv4 neighbor agency untuk R2. Kita masuk ke mode BGP, lalu kita masuk ke mode address family. Nah, sini kita izinkan ke R2 melalui 10122. Berikutnya kita N. Nah, sini kita reset untuk IPv4 agency dengan R2 untuk inbound traffic. Berikutnya kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast. Berikutnya di R2 kita jalankan perintah ini show BGP IPv4 unicast. Nah, sini berikutnya di R1 kita configure expect ACL to match the routes from the local ASN. Berikutnya kita masuk ke mode BGP configuration. Berikutnya kita masuk ke address family. Lalu kita berikan neighbor filter list out. Lalu kita N. Berikutnya kita reset IPv4 agency untuk dengan R2. Nah, di R2 kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast. Nah, di sini sudah muncul berikutnya di step 4 configure IPv6 traffic list based route filtering. Sama seperti tadi, tapi ini versi 6. Di R1 kita jalankan perintah show BGP IPv6 unicast neighbor dan ini IPv6 routes. Nah, ini untuk IPv6 unicast neighbor. Berikutnya di R1 kita konfigurasi IPv6 prefix list.
Berikutnya kita apply IPv6 allow from R2 prefix list untuk IPv6 neighbor agency untuk R2. Di sini kita masuk mode BGP configuration, lalu kita masuk mode address family. Nah, di sini kita berikan atau kita apply prefix list dari R2. Berikutnya di bagian D kita reset IPv6 agency dengan R2 inbound traffic. Berikutnya kita jalankan perintah show BGP IPv6 unique neighbor untuk melihat IPv6 prefix routes. Nah, ini untuk IPv6-nya, total number of prefix 2. Nah, ini. Berikutnya di step kelima, configure BGP path attribute manipulation to effect routing. Kita jalankan perintah show BGP IPv4 uniques 192.168.3.0. Nah, di sini berikutnya di bagian B kita konfigurasi prefix list design to match the source address. Nah, di sini kita konfigurasi prefix list. Berikutnya kita buat roadmap dengan nama use this path for IPv4. Nah, kita buat roadmapnya. Berikutnya kita match IP address prefix list. Berikutnya di bagian D kita apply untuk roadmapnya ke BGP neighbor 10.1.3.1.3.0. Di sini kita masuk ke mode BGP configuration. Berikutnya kita masuk ke address family. Nah, di sini kita apply. Lalu kita end. Nah, di bagian E kita clear BGP, kita reset. Berikutnya kita jalankan perintah show BGP IPv4 uniques. Nah, di sini untuk roadmap yang baru kita buat. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.